Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang pemirsa dan pendengar RRI Manado di mana saja berada. Senang sekali di hari ini kita bisa bertemu kembali di dialog khusus. Dan untuk kali ini kita akan membicarakan mengenai smart money, smart iman, tips keuangan syariah di bulan Ramadan. Dan nantinya sebentar Anda pendengar, pemirsa di mana saja berada boleh bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan untuk Anda setelah kami berbincang-bincang sejenak dengan narasumber yang sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Dan ya, senang sekali saya di studio sudah bersama-sama dengan narasumber Pak Rizky Betadi Putra sebagai analis senior kantor OJK Sulut Go Malut. Selamat siang Pak Rizky. Ya, siang. Biasanya panggil Pak Rizky ya. Ya Oke. Iya. Terus ada lagi Ibu, ya di samping saya ada Ibu Dona Andelia sebagai area Retail and Transaction Business Manager BSI area Manado. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Ibu. Oke, senang sekali ya siang hari ini bersama kami. Terus masih ada Bapak lagi di samping kanan saya. Ya, iya, Pak Irmanto Hamid. Ya, Pak Irmanto Hamid, Senior Manager PT Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Iya, selamat siang dan senang sekali kita bisa bersama dalam dialog ini. Apalagi saat ini sudah dalam pertengahan ya. Bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita membicarakan keuangan di mana semuanya jelang Idul Fitri nanti, jelang Lebaran ya, pasti membutuhkan uang. Ya, ya, saya ingin bertanya kepada Pak, ya, Pak Rizky dulu ya Pak. Sebagai senior kantor OJK Sulut Go Malut ya, apa peranannya di bidang keuangan? Iya. Jadi OJK Sulut Go Malut atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara ini memiliki peran ada 3 Bu. Pertama, mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, baik itu dari sisi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Nah, selain mengatur dan mengawasi, OJK juga memiliki tugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, gitu. Jadi salah satu upaya kami melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat adalah dengan cara saat ini melalui edukasi keuangan, begitu supaya masyarakat bisa terhindar dari penawaran keuangan ilegal, bisa mengambil keputusan keuangan yang cerdas begitu. Nah, oleh karena itu melalui berbagai macam platform ya, salah satunya juga saat ini melalui media radio, baik analog maupun digital, kita mencoba mengedukasi masyarakat begitu. Nah, kalau khusus di bulan Ramadan ini, bagaimana sih kita bisa mengelola keuangan agar bijak selama di bulan Ramadan begitu? Iya. Dan saya bertanya ke Pak, ya Pak Irmanto ya, Senior Manager PT Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Pak. Bagaimana Pegadaian sendiri di bidang keuangan untuk masyarakat syariah untuk saat ini, apalagi di bulan Ramadan? Baik, jadi kami sangat sangat antusias sekali dalam menyambut bulan Ramadan sejak awal bulan hingga hari ini. Insya Allah dalam waktu dekat, tepatnya di hari Senin, kita akan meluncurkan salah satu produk unggulan kami juga. Mungkin ada korelasi juga dengan topik atau tema pembicaraan dialog pagi ini, Smart Money, Smart Iman, yaitu produk Rahan
peduli atau gadai peduli itu kurang lebih pembiayaan dikhususkan buat teman-teman generasi Z atau teman-teman generasi Y juga, kurang lebih pinjaman sampai 2.500.000 bebas bunga atau bebas munahnya seperti itu. Oke. Kalau BSI sendiri ke Ibu Dona Andilia ya sebagai area retail and transaction business manager BSI area Manado, Bu. Iya. Iya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada Ibu sebenarnya apa maksud tujuan dari Bank Syariah ini sendiri? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi gini, seperti yang kita tahu ya, Bank Syariah Indonesia itu adalah hasil penggabungan dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia, Bu. Iya. Jadi Bank Syariah Indonesia itu diresmikan tanggal 1 Februari 2021 di mana ini adalah penggabungan di antara 3 bank syariah yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah. Jadi tujuannya digabungkan 3 bank itu memang untuk memperbesar bank syariah yang ada di Indonesia, di mana potensi syariah di Indonesia ini kan sangat besar ya Bu. Jadi untuk memfasilitasi masyarakat juga yang mungkin masyarakat masih belum terlalu awam untuk perbankan syariah, bertransaksi secara syariah. Jadi dibutuhkan bank yang besar yang di mana memang khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem syariah gitu. Jadi tujuannya kami di sini adalah memberikan manfaat untuk masyarakat di jalur syariah seperti itu. Jadi khususnya untuk bulan Ramadan ini juga ya sebagai bank syariah juga pasti kami sangat ingin memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat, terutama kalau di Manado, masyarakat Manado dan sekitarnya untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Bank Syariah Indonesia seperti itu. Fasilitas-fasilitas seperti apa yang ada di Bank Syariah Indonesia sendiri? Kalau produk layanan Bank Syariah Indonesia itu sebetulnya hampir sama dengan bank konvensional ya Ibu ya. Jadi kita punya simpanan berupa tabungan giro deposito syariah, terus punya pinjaman juga. Jadi pinjaman untuk pembiayaan baik konsumer, untuk small business juga ada. Terus ada kartu kredit syariah gitu, dan yang layanan digital kita juga, kita yang sekarang kita lagi launching baru itu adalah Beyond. Jadi Beyond itu adalah layanan perbankan digital yang bisa membantu masyarakat ini untuk bertransaksi secara online. Iya, jadi semua fasilitas dan produk layanan di Bank Syariah Indonesia insya Allah bisa mengakomodir semua kebutuhannya masyarakat gitu. Iya. Saya ke Pak Aswin ya. Gimana Pak Aswin Pegadaian sendiri, persiapan Pegadaian sendiri untuk Lebaran ini, untuk menawarkan produk-produk yang ada di Pegadaian sendiri? Baik, terima kasih. Khusus buat kami dari Pegadaian Syariah, khusus buat bulan ini kami memberikan promo investasi emas yang sangat tinggi kepada masyarakat ya. Misalnya masyarakat yang pengen melakukan tabungan investasi emas ya, itu bisa diajukan ke semua kantor unit kami, karena di Provinsi Sulawesi Utara ini outlet kami kurang lebih ada sekitar 52 outlet, dan itu sudah sistemnya online, dan kami sangat sangat prepare untuk menyiapkan itu. Terbukti untuk masyarakat atau teman-teman Gen Z yang ingin melakukan investasi, kami memberikan diskon juga, diskon promo ya, dari 25.000 sampai 50.000 rupiah per gramnya. Nah, jadi harapannya dengan promo ini masyarakat lebih mengenal, lebih mudah untuk mengakses produk tabungan emas Pegadaian. Seperti itu kira-kira Ibu. Jadi nominal yang paling minimal seperti apa Pak? Kalau untuk tabungan emas ini sangat mudah, cukup memberikan saldo minimal 60.000 rupiah. Itu masyarakat atau teman-teman sudah bisa mendapatkan fasilitas eksklusif tabungan emas Pegadaian, kurang lebih seperti itu. Nantinya apakah itu bisa tiap bulan atau tiap minggu untuk menabung, kami juga sudah memfasilitasi dengan aplikasi namanya Pegadaian Digital Service. Itu bisa di-download gratis di App Store. Dan aplikasi ini juga sangat mumpuni karena teman-teman secara real time bisa melihat grafik
kenaikan harga emas juga, kemudian bisa juga menabung emas dan juga bisa buyback. Jadi kegiatan untuk menarik kembali uang ya, konversi dari emas ke uang, bisa juga seperti itu. Terus saya ingin bertanya, kalau untuk menabung emas itu sendiri harusnya gimana Pak? Kita kan mau buka rekening kan, ada orang yang belum mengetahui sebenarnya kalau menabung emas itu harusnya seperti apa, baru apa dia bisa menarik uang atau dalam bentuk emas, seperti apa Pak produk dari Pegadaian sendiri mengenai tabungan emas ini? Baik, jadi tabungan emas sendiri ini merupakan fasilitas pembelian, penjualan ya dalam bentuk penitipan. Ya, jadi emas dari uang dari masyarakat atau nasabah itu menabung di kami dalam bentuk uang, kami konversikan menjadi emas. Nah, emasnya itu dititip di Pegadaian. Ketika sudah mencapai jumlah tertentu, teman-teman atau masyarakat atau nasabah tadi bisa menguangkan ya. Tetapi dalam proses bisnis kami juga menawarkan solusi kepada masyarakat atau nasabah kami. Kalau misalnya tidak mau dijual, bisa digadaikan juga, tetapi by app Pegadaian Syariah Digital tadi, aplikasi kami ya, itu sangat mudah. Detik ini diproses, detik ini juga jadi uang. Kenapa harus digadaikan? Kenapa harus tidak dijual? Karena kita tahu bahwa harga emas setiap tahun kan naiknya luar biasa. Bahkan tahun kemarin emas tembus 27,4% ya, tertinggi sepanjang sejarah. Seperti itu. Jadi akan sangat disayangkan kalau kemudian investasi emas yang teman-teman sudah lakukan itu langsung dijual. Nah, makanya fasilitas tabungan emas ini kami dedikasikan buat nasabah kami, masyarakat yang ingin investasi. Iya, saya ke Pak Rizky. Bagaimana Pak Rizky dari OJK sendiri untuk mengontrol keuangan-keuangan yang ada di bank-bank syariah ini atau produk-produk yang dihasilkan dari bank syariah? Ya, tadi seperti sudah disampaikan di awal ya Bu ya, bahwa kan OJK ada fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Jadi memang ada fungsi pengawasan rutin ya terhadap industri jasa keuangan khususnya bank. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya juga mau sharing juga ke masyarakat, ke pendengar nih, bagaimana tadi kan mengontrol perbankan. Nah, ini bagaimana mengontrol keuangan kita di bulan Ramadan begitu ya. Nah, baru-baru ini kan kita sudah dapat THR ya Bu ya. Masyarakat dapat THR gitu, dapat pemasukan lebih. Nah, supaya kita bisa aman selama bulan Ramadan ini ada beberapa tips Bu. Pertama, harus kita rencanakan pengeluarannya. Dari THR atau gaji yang kita dapat itu dialokasikannya jelas tuh, mana untuk bayar hutang, mana untuk dibelanjakan dan lain-lain. Terus yang kedua, jangan impulsif dalam membeli. Nah, ini menjelang hari raya nih, kebutuhan banyak ya. Jangan langsung dihabiskan gitu uangnya, harus dipilah-pilah mana kebutuhan dan mana keinginan gitu. Pastikan yang diprioritaskan kebutuhan dulu. Terus yang ketiga, jangan terjebak hutang gitu. Misalnya untuk memenuhi gengsi atau gaya hidup menjelang hari raya, akhirnya kita karena keterbatasan biaya akhirnya jalan dengan cara berhutang gitu, tuh jangan Bu, untuk konsumtif jangan. Nah, terus juga harus siapkan juga untuk sedekah gitu. Tidak boleh lupa juga bahwa selain kebutuhan kita selama hari raya, tapi kita juga harus berbagi ke sesama begitu melalui sedekah. Gitu. Nah, mungkin juga tadi sudah disampaikan ya beberapa produk dari BSI maupun Pegadaian Syariah. Nah, itu juga salah satu bagaimana cara kita menyimpan uang gitu ya, menabung atau berinvestasi. Itu juga salah satu opsi bagaimana kita menggunakan dana THR maupun gaji yang kita dapat menjelang hari raya ini. Demikian. Iya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin berdialog, bertanya kepada bapak-bapak dan ibu yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini, Anda boleh bergabung bersama kami di 082195835080. Sekali lagi untuk Anda pendengar, pemirsa di mana saja berada yang ingin berdialog terkait dengan smart money, smart iman, tips keuangan syariah di bulan Ramadan, Anda boleh bergabung berdialog dengan narasumber yang ada di studio siang hari ini lewat 082195835080. Senang sekali kita berbicara mengenai keuangan ya, semuanya pasti senang berbicara dengan soal keuangan, apalagi ada yang baru
mendapatkan THR, pasti punya keinginan seperti apa berbelanja dalam rangka Lebaran. Ya, baik. Pendengar pemirsa di mana saja berada, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Kita masih di dialog khusus kita hari ini mengangkat topik Smart Money, Smart Iman, tips keuangan syariah di bulan Ramadan, dan kita masih bersama bapak-bapak dan ibu yang ada saat ini, dan kita ke pertanyaan yang di WA. Assalamualaikum, dari Ibu Alia Pineleng, seorang pekerja kantoran di Pemkot. Adakah tips mendapatkan passive income yang efektif? Terima kasih. Siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Silakan. Izin menjawab ya Bu ya. Waalaikumsalam Ibu Alia. Ini kalau dari OJK Bu, supaya kita bijak dalam berinvestasi harus ingat yang namanya 2L. 2L itu apa? Yang pertama itu legal, dan yang kedua logis. Gitu. Karena kan sekarang banyak ya penawaran investasi yang menawarkan return yang tinggi, bunga yang besar gitu, atau profit yang besar. Jadi harus ingat masyarakat semua tentang 2L, legal dan logis. Legal itu artinya pada saat Bapak Ibu menerima tawaran investasi harus dicek dulu legalitasnya, apakah perusahaan ini terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu. Nah, itu bisa ceknya di website OJK, atau kalau misalnya mau lebih mudah bisa telepon di 157, kontak 157 untuk memastikan apakah perusahaan ini legal. Nah, yang kedua adalah logis. Logis itu dari sisi returnnya gitu. Kalau ada penawaran-penawaran investasi yang menjanjikan sampai bisa 50% pengembaliannya dalam waktu singkat, itu bisa dipastikan nggak legal ya, ilegal gitu. Karena Bapak Ibu nanti bisa lihat juga sebagai perbandingan kalau investasi di perbankan seperti apa, di pasar modal bagaimana returnnya. Nah itu, jadi harus dipastikan juga kewajaran dari pengembalian yang ditawarkan. Nah, untuk instrumennya Bapak Ibu masyarakat semua bisa pilih sendiri ya. Di bidang perbankan ada, di pasar modal ada, di industri keuangan non bank ada. Nanti mungkin bisa disampaikan secara detail oleh Bapak Ibu dari perwakilan industri jasa keuangan. Begitu. Terima kasih. Iya. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa, Bu? Iya. Jadi kalau namanya passive income itu kan ya Bu, berarti kan uang yang bekerja untuk kita kan ya. Jadi kalau di Bank Syariah Indonesia itu ada instrumen-instrumen, beberapa instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah gitu. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa kita punya Beyond, aplikasi digitalnya kita untuk bertransaksi secara online. Di situ juga bisa ada namanya fitur investasi. Di situ ada 3 fitur investasi yang sudah kita build di situ. Itu ada, pertama adalah IMAS,
Jadi IMAS itu adalah tabungan emas yang bisa dilakukan secara online, jadi real time. Jadi transaksi jual dan beli emas itu bisa langsung dilakukan by handphone aja. Jadi lewat Beyond itu sudah bisa beli, bisa jual, dan itu real time. Selain langsung bisa dijual secara langsung di-convert ke rupiah, itu juga bisa dicetak secara fisik gitu. Jadi kalau di Bank Syariah Indonesia itu ada jenis investasi yang seperti itu. Nah, kalau sekarang trennya emas itu kan kita tahu bersama ya Bu ya, trennya itu naik terus, bahkan di tahun ini benar yang tadi dikatakan Pak Irmanto bahwa kenaikan emas di tahun ini cukup signifikan. Dan itu sangat, ya mau dibilang bikin kaget kita juga, ya kita tahu bersama ya kalau kalau instrumen emas ini kan memang trennya naik setiap tahun. Cuman mungkin persentase naiknya tahun ini memang agak lumayan gitu. Dari 1,1 juta bener ya Pak Irmanto, tiba-tiba jeng langsung 1,7 gitu. Dan itu buat masyarakat yang sudah terbiasa berinvestasi emas pasti merasakan keuntungannya yang sangat signifikan gitu ya. Jadi itu instrumen investasi pertama yang ada di Beyond-nya kita. Yang kedua adalah deposito. Kalau deposito ini kan masyarakat juga udah tahu ya. Jadi menyimpan sejumlah uang dengan, kalau di kita di syariah itu mendapatkan bagi hasil gitu. Jadi uang pokoknya tetap ada, bahkan dapat bagi hasil setiap bulannya. Jadi itu kan juga termasuk passive income. Maksudnya seperti apa Bu? Bagi hasil seperti apa yang BSI tawarkan? Kalau bagi hasil itu kalau di konvensional istilahnya bunga deposito Ibu. Jadi menempatkan sejumlah uang, misalnya menempatkan 10 juta, nanti setiap bulannya ada bagi hasilnya yang masuk ke tabungannya atau saving account-nya nasabah atau masyarakat gitu. Nah, itu adalah salah satu passive income juga. Jadi kalau Ibu Aliyah tadi mungkin punya uang simpanan, uang nganggur gitu ya, itu bisa didepositokan. Itu investasi yang paling aman lah istilahnya ya Bu. Kalau ya. misalnya 10 juta saja Bu, berapa setiap bulan bunganya? Hanya untuk biar orang yang mungkin sekarang ini punya uang bisa mendeposito 10 juta saja gimana? Iya, kita harus hitung-hitungan kalau itu Ibu. Jadi biar bisa tergiur, bisa termotivasi untuk mendepositokan apa yang ada. Mungkin aku kasih presentasinya aja kali ya. Jadi kalau persentase sekarang itu kan untuk deposito itu kan sekitar di 4%, 4% per tahun ya. Jadi bisa dikalkulasi sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa kalkulasi sendiri setiap bulannya akan dapat berapa dengan nominal tertentu gitu. Nah, sekitaran segitulah untuk persentasenya. Nanti kalau misalnya dihitungin satu-satu nanti ada pertanyaan, kalau 50 juta berapa Bu? Jadi panjang nanti. Jadi itu sekitaran segitu, sekitaran 4%-an untuk deposito ya. Minimal deposito 10 juta ya. Kalau di Bank Syariah minimalnya 2 juta Bu. 2 juta udah boleh deposito. Dan itu bisa dilakukan di Beyond juga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini deposito ini adalah investasi yang bisa dilakukan secara online. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi Beyond by BSI, itu bisa langsung melakukan deposito gitu. Yang penting di rekening tabungannya ada saldo, itu bisa langsung didepositokan gitu. Ternyata di BSI ada yang deposito minimal 2 juta. Betul. Karena di pikiran orang atau di masyarakat harus besar ya. Harus punya uang yang banyak baru bisa deposito. Jadi minimal 2 juta udah bisa deposito. Nah, selain deposito sebetulnya ada instrumen satu lagi Ibu, instrumen investasi yang mungkin masyarakat belum terlalu tahu ya Pak Rizky dan Pak Irmanto. Namanya SBSN. Jadi sukuk. Nah, SBSN ini adalah salah satu investasi yang menguntungkan sebenarnya, Bu. Karena SBSN itu kan simpanan investasi yang dijamin aman oleh pemerintah gitu. Jadi ini adalah salah satu surat berharga yang dimana masyarakat bisa beli surat itu
surat itu untuk proyek pemerintah gitu. Jadi dananya itu dihimpun untuk proyek-proyek pemerintah. Jadi semua kuponnya itu dijamin sama pemerintah. Nah, itu salah satu investasi juga yang ada di Bank Syariah Indonesia dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi passive income tadi gitu. Dan itu bisa dilakukan di Beyond. Jadi bisa langsung online, masyarakat bisa langsung beli lewat Beyond. Nanti di situ ada pilihannya SBSN, kita pilih beli SBSN, terus ada produk-produknya. Jadi tinggal dibeli aja dari ya. aplikasi. Gitu. Oke, saya ke Pak Irmanto. Seperti apa Pak Irmanto? Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan passive income Iya. tadi memang sangat menarik ya. Iya. Ini juga menjadi magnet buat teman-teman di luar sana, terutama generasi Z ya, Gen Z. Nah, kalau dari kami mungkin sama seperti teman-teman dari BC ya. Kami punya investasi tabungan emas juga, Ibu ya. Iya. Jadi ada bahasa yang mengatakan bahwa biarkan emas Anda yang bekerja. Asik sekali. Iya. Benar Bu ya? Nah, jadi saya contohkan saja misalnya tanggal 31 Desember kemarin 2024 itu harga emas kurang lebih sekitar 1.580.000 ya. Iya. Sedangkan hari ini, hari Kamis itu sudah tembus 1.800.000 ya harga antam di fasilitas gerai galeri 24 kami. 1.800.000 artinya ada split. Potensi Yes. ke 2 juta ya Pak? Ya benar. Ada split dari Desember sampai hari ini ada sekitar 218.000 selisihnya per gram. Per gram. Bayangin kalau kemudian teman-teman punya 10 gram. Berarti sudah untungnya lumayan kan Ibu ya? Dalam kurun waktu yang singkat kalau menurut saya. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah ada kemungkinan probabilitas untuk tembus 2 juta? Tentu saja. Iya. Kan kenaikan harga emas ini kan banyak faktor eksternal ya. Salah satunya perang di luar negeri sana itu juga turut mendorong harga emas naik ya kan. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan karena sekadar info dengan deposito emas, kami juga sudah punya fasilitas deposito emas Ibu ya. Berbeda dengan teman-teman dari BSI tadi yang minimal 2 juta Ibu ya. Kalau kami khusus deposito tetapi dalam bentuk emas itu dimulai dari emas 5 gram. Ya, jadi emas 5 gram itu saat ini kurang lebih sekitar 7 jutaan ya. Itu sudah bisa mendapatkan fasilitas deposito emas. Sistemnya nanti sama seperti deposito di bank, dia di lock ya, di lock untuk kurun waktu periode tertentu. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan imbal hasil setiap bulan, seperti itu. Jadi untuk passive income emas tidak perlu diragukan lagi. Dan untuk eksekusinya bisa melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, sangat real time. Demikian Ibu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari pendengar dan pemirsa ya, dari Lisa yang ada di kampus. Adakah program untuk mengatur keuangan syariah untuk masyarakat di Pegadaian ataupun di BSI? Nah, menarik ini. Iya. Iya, silakan. Mungkin Ibu yang pertanyaan tadi atau ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa digabung. Tips keuangan syariah untuk kami Gen Z harus bagaimana dari Alan Kampus? Silakan Bapak atau Ibu yang Pak Aswin, silakan. Sebelum saya menjawab itu, teman-teman harus pahami dulu ya tantangan Gen Z itu seperti apa. Yang pertama adalah teman-teman Gen Z ini kan minta maaf penghasilannya mungkin terbatas ya karena dibatasi uang saku. Kemudian ada beberapa yang gaya hidupnya konsumtif ya, mungkin sering nongkrong, ngopi ya, mungkin lebih familiar dengan gadget. Kemudian mungkin godaan pay later dan pinjol ilegal. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Yang ketiga, teman-teman Gen Z juga harus kita pahami mungkin kekurangan literasi keuangan ya Bapak ya, Pak Rizky ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan teman-teman Gen Z, bagaimana caranya bisa mengelola manajemen keuangan yang baik. Nah, teman-teman harus pahami apalagi di momen yang sakral seperti saat ini, bulan Ramadan penuh berkah gitu kan. Mungkin uang THR yang didapatkan dari teman-teman, saran kami bisa dikelola secara bijak ya, lebih memprioritaskan kebutuhan ketimbang keinginan ya. Dan jangan lupa juga harus dibuka untuk investasi emasnya. Seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Iya.
Jadi benar ya Pak, kalau untuk Gen Z ini kan memang mereka kan punya slogan YOLO, Yes. You only live once gitu Iya. ya. Jadi kebanyakan dari Gen Z memikirkan bahwa ya kalian cuman punya kesempatan satu kali dalam hidup gitu. Jadi harus dicoba semuanya ya Pak, bener ya. Jadi kalau kita sih tipsnya apa ya, itu tadi ya, kita harus memberikan literasi, harus memberikan edukasi kepada teman-teman Gen Z bahwa pentingnya investasi dalam kehidupan itu sangat besar gitu ya. Jadi investasi itu terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadi mau dari tadi yang kita sudah sampaikan, kalau di perbankan itu kan investasinya ada berupa saving, berupa deposito ya, deposito uang maupun emas, bisa juga dalam tabungan, tabungan juga bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk emas juga bisa, dan seperti tadi yang SBSN atau investasi-investasi lainnya yang bisa teman-teman manfaatkan. Cuma yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah punya pendapatan, harus di manage sebaik mungkin gitu. Jadi di mana pendapatan itu harus dipilih pengeluarannya bagaimana, terus ada pos-pos apa saja yang tergantung dari skala prioritasnya ya. Kalau teman-teman kan pasti tahu skala prioritas setiap bulannya itu apa, dan sebisa mungkin disisihkan untuk investasi. Beberapa puluh persennya dari pendapatan itu disisihkan untuk investasi. Nah, untuk instrumen investasinya terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget juga. Karena investasi itu kan ada yang memang membutuhkan budget yang besar, ada yang dengan 1 juta 2 juta aja udah bisa invest sebenarnya. Nah, jadi kalau Bank Syariah Indonesia itu insya Allah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ada waktu nih teman-teman Gen Z, coba sekali-sekali datang ke Bank Syariah Indonesia terdekat gitu ya. Kalau di Manado kan ada 3 ya, ada di Mantos, ada di Megamas, sama ada di Kairagi. Itu cabang-cabangnya kita di Kota Manado. Jadi teman-teman bisa datang ke Bank Syariah Indonesia, diskusi sebentar sama customer service-nya, kira-kira apa yang teman-teman butuhkan, apa yang bisa kita fasilitasi gitu. Dan ya namanya bank ya, kita juga menjadi advisernya teman-teman juga sebenarnya, advisernya masyarakat dalam mengelola keuangan gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau datang ke bank itu pasti akan dilayani apapun kebutuhannya Bapak Ibu sekalian gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau untuk investasi memang tadi yang saya jelaskan kan baru tabungan emas ya. Sebenarnya di Bank Syariah Indonesia itu juga ada namanya cicil emas. Cicil emas itu agak berbeda dengan tabungan, Bu. Jadi cicil emas itu adalah kita keep harga hari ini, ya seperti tadi Bapak bilang bahwa harga ini kan fluktuatif ya, tiap harinya kita nggak mesti gitu harganya berapa. Jadi kadang ada kekhawatiran bahwa aduh gimana nih, jangan-jangan nanti aku punya duitnya tuh bulan depan gitu. Aku punya duitnya bulan depan. Tapi bulan depan jangan-jangan udah 2 juta lagi per gram. Nah, kita punya fasilitas ini. Jadi kita punya fasilitas namanya cicil emas. Itu adalah fasilitas untuk mencicil atau mengangsur emas dalam jumlah gram tertentu dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen banget nih punya emas 10 gram, tapi untuk saat ini belum ada uangnya untuk beli seharga 10 gram dikali 1,8 juta itu belum ada misalnya. Nah, salah satu solusi dari Bank Syariah Indonesia adalah cicil emas, Bapak Ibu. Jadi cicil emas itu bisa kita cicil 10 gram, nanti BSI akan membelikan dulu emasnya, jadi fisiknya sudah ada si 10 gramnya ini, tapi kita jadikan jaminan dulu selama Bapak Ibu
mengangsur. Nah, angsurannya itu bisa 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Jadi untuk cash flow-nya Bapak Ibu, terutama yang untuk pegawai ya, yang cash flow-nya itu adalah setiap bulan sudah jelas berapa gajinya, ini sangat cocok buat Bapak Ibu pegawai untuk Gen Z yang baru kerja gitu ya. Baru kerja ini adalah bisa menjadi salah satu pilihan investasi juga. Dan cicil emas ini dia dari 5 gram Bapak Ibu. Jadi dari 5 gram udah bisa dicicil selama 5 tahun dan fisiknya bisa diambil ketika lunas gitu. Jadi manfaatnya apa kalau untuk cicil emas? Kalau untuk cicil emas itu manfaatnya kita bisa nge-keep harga hari ini gitu. Jadi kita punya emas 10 gram dengan harga hari ini, tapi kita cicilnya sampai 5 tahun gitu. Jadi kita kan nggak tahu 5 tahun kemudian itu harga emas berapa toh Bu. Jadi kita yang sudah-sudah sih testimoni dari nasabah-nasabah, apalagi yang tahu ini harga emas naiknya Masya Allah. Itu ya terkaget-kaget gitu. Aduh, tahu gitu saya ngambilnya lebih dari ini gitu cicil emasnya gitu. Jadi punya keuntungan tersendiri ya nyicil emas. Betul. Dan sangat menguntungkan. Saya pribadi juga sangat merasakan gitu keuntungannya dari cicil emas. Jadi itu sih salah satu tips untuk mengelola keuangan untuk Gen Z ya. Iya, sebenarnya banyak yang bertanya ke BSI, tapi kita ke Pak Rizky dulu. Di OJK sendiri ada tidak produk-produk yang dihasilkan untuk masyarakat sendiri? Iya, memang berbeda ya Bu ya. OJK itu sebagai regulator, jadi memang tidak ada produk seperti keuangan yang dihasilkan seperti industri yang saat ini ada BSI maupun Pegadaian. Jadi OJK itu tugasnya mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga yang ada saat ini di bidang jasa keuangan. Nah, menambahkan juga tadi dari Pak Irmanto dan Bu Dona terkait tips untuk Gen Z. Tadi kan memang Gen Z itu kan saat ini tantangannya banyak ya. Tadi ada YOLO juga, ada FOMO, fear of missing out, fear of other people's opinion, FOPO. Nah, itu supaya Gen Z itu konsisten Bu mengelola uangnya, jangan sampai terikut gengsi dan lain-lain, akhirnya uangnya dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, pertama tipsnya harus tentukan dulu tujuan hidupnya, cita-citanya mau apa gitu yang dibelanjakan. Nah, setelah ditentukan, tentukan target waktu nih, misalnya mau beli sesuatu gitu kan, target waktunya berapa lama, dan kira-kira berapa yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, diperlukan juga adanya komitmen Bu, komitmen konsistensi dalam mencapai tujuan tersebut. Misalnya menabung dalam 1 tahun itu harus konsisten nabungnya setiap bulan rutin begitu ya. Dan juga dalam hal pengeluaran memang kalau tadi disampaikan juga Pak Irmanto, kalau Gen Z ini kan ini ya banyak ya gaya hidupnya ya. Nah, makanya harus dibedakan mana kebutuhan dan keinginan. Dan untuk menabung tipsnya itu harus disisihkan bukan disisakan. Jadi kalau menabung pas saat kita punya pendapatan disisihkan dulu nih. Dari 1 juta misalnya 200.000 begitu, bukan disisakan. Jadi nabung nanti dari sisanya aja, bukan seperti itu. Kalau gaya hidup sekarang kan disisakan, mana yang sisa bukan disisihkan. Jadi teman-teman Gen Z harus menyisihkan ya, bukan menyisakan. Terus yang ketiga harus mengutamakan fungsi, bukan gengsi gitu. Jadi kalau beli sesuatu lihat fungsinya gitu. Memang kalau sudah memenuhi kebutuhan kita, nah itu sudah minimal sudah bisa beli begitu, bukan dari sisi gengsinya begitu ya Bu. Terus juga kalau dari sisi keuangan syariah kan kita bicara mengenai syariah ya Bapak Ibu semua di sini. Ada prinsip, mau saya sampaikan sedikit, prinsip perencanaan keuangan syariah gitu. Ada 4 nih. Pertama, kita harus perhatikan dari mana harta kita didapatkan gitu ya Bapak Ibu ya, pastikan dari yang halal gitu. Terus yang kedua, bagaimana harta kita dibelanjakan, terus bagaimana harta kita dilindungi melalui zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Yang terakhir, bagaimana harta kita dikelola begitu. Iya Pak, ini ada penelpon yang akan bergabung. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa di mana saja berada. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Silakan. Halo. Iya. Halo. Iya, halo. Iya, selamat siang dengan Pak siapa di mana ini? Selamat siang Iya. dengan Pak Jeffrey dari Bitung. Pak siapa? Pak Jack? Jeffrey. Pak Jeffrey dari Bitung. Iya. Silakan Iya. Pak, pertanyaannya. Iya, jadi mau bertanya, di bank syariah dengan Pegadaian apakah sama itu
dan sama dengan Ya, Ibu narasumber Pak Jeffrey, tadi. ya, Iya. Pak Jeffrey, radionya dikecilkan dulu. Iya, Iya, radio monitornya dikasih kecil dulu, Pak Jeffrey. boleh Bu? Iya, boleh, silakan. Ya, pertanyaannya, Bank Syariah dengan Pegadaian apakah sama itu, dan juga sama dengan Ibu narasumber katakan tadi. Misalnya seperti kami masyarakat mau ambil mencicil barang emas 10 gram. Bila mana di dalam perjalanan mencicil ini dengan kontrak harga emas per gram misalnya 1,5 juta. Tiba-tiba dalam perjalanan menyicil, tiba-tiba emas naik 2 juta. Sedangkan kami sudah mengambil kontrakan 10 gram kan. Apakah kami mendapat income dari situ walaupun kami dalam keadaan masih belum selesai menyicil? Karena kami kan sudah ikat kontrak, kami misalnya menyicil 5 gram atau 10 gram. Karena harga emas itu tiba-tiba dia melonjak naik. Apakah kami mendapat bagian dari situ atau istilahnya boleh ada kelebihan karena tadi kan harga emas di kontrak cuma 1,5 juta. Dan ketiga, Iya. apakah kami mau nyicil dengan target boleh 10 gram atau hanya 5 gram target untuk nyicil? Terima kasih, selamat Oke. siang. Iya, terima kasih Pak Jeffrey dari Bitung. Selamat siang. Ini mau dijawab Ibu atau sama-sama Pak yang dari Pegadaian juga, karena dua-duanya memiliki kesamaan ya. Bagaimana katanya kalau dia sudah mau nyicil emas di harga sekian, tiba-tiba harganya naik, apa dia mau naik juga atau bagaimana? Seperti apa untuk cicil emas ini? Oke. Silakan Ibu. Iya, dari Bank Syariah Indonesia dulu kali ya, Pak Jeffrey. Jadi begini, Pak Jeffrey, kalau tengah-tengah tahun misalnya, atau ngambil 5 tahun, terus di tahun ketiga misalnya harga emas tiba-tiba melonjak 2,5 juta misalnya, Iya. dari yang akad pertama 1,7. Pertama, keuntungan itu tidak akan langsung dirasakan, karena kenapa? Karena angsurannya itu kan masih berjalan. Iya. Nah, enaknya adalah angsurannya tidak berubah. Jadi dari 3 tahun yang lalu, misalnya angsurannya let's say Iya. untuk 10 gram itu kalau 5 tahun itu kan angsurannya sekitar 300-an ribu ya sekarang Iya. ya Bu, 340-an ribu. Nah, 340 ribu ini sampai 5 tahun ke depan sama, bayarnya 340 ribu. Nah, kapan Pak Jeffrey bisa merasakan keuntungannya? Nah, ketika cicil emasnya sudah dilunasi, emasnya udah di tangannya Pak Jeffrey, terus Pak Jeffrey mau jual emasnya. Nah, ketika Pak Jeffrey jual emasnya itu adalah harga emas ketika Bapak jual di hari itu gitu. Jadi misalnya Bapak melunasi di tahun keempat, Bapak udah mau ngelunasin nih cicil emasnya. Itu barangnya di tangan yang si 10 gramnya itu, terus Bapak jual kan pasti harganya jauh di atas itu, karena harga per gramnya kan pada saat itu sudah lewat. Sudah lewat. Gitu. Jadi keuntungannya itu bisa dirasakan ketika angsurannya itu sudah lunas, terus habis itu si emasnya ini Bapak mau jual lagi. Ketika jual lagi kan pasti ada selisih harga di situ. Nah, itu keuntungan yang bisa dirasakan sama Pak Jeffrey. Nah, pertanyaan kedua, apakah cicil emas ini cuma 5 gram doang atau bisa sampai berapa? Bisa sampai lebih, Pak. Bapak mau 100 gram juga boleh. Jadi Bapak mau targetnya 100 gram juga boleh, hanya saja menyesuaikan dengan DPR-nya ya, menyesuaikan dengan deprasionya, menyesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk mengangsur gitu. Jadi kalau misalnya Bapak punya kemampuan misalnya 5 juta per bulan untuk mengangsur, ya berarti bisa lebih dari 10 gram, karena kalau 10 gram itu 5 tahun kan cuma sekitar 300-an ribu gitu per bulannya. Jadi berapa
yang bisa diangsur atau yang bisa menjadi target kepemilikan si emas ini tergantung dari kemampuan nasabah gitu. Jadi nasabahnya mampunya 50 gram misalnya itu boleh ditarik sampai dengan 5 tahun seperti itu. Nah, angsurannya perlu diingat itu angsurannya tetap tidak berubah. Jadi dari awal akad sampai dengan periode habis itu angsurannya sama. Keuntungannya didapat ketika angsurannya sudah selesai 5 tahun kemudian, harga sudah melonjak naik karena setiap tahun pasti trennya naik. Nah, itu keuntungannya bisa dirasakan ketika itu gitu. Iya. Pak Irmanto sendiri seperti apa Pak terkait dengan pertanyaan dari Pak Jeffrey tadi? Iya, Dari baik. Pegadaian sendiri bagaimana? Baik, jadi kalau dari Pegadaian ya, mungkin sama seperti dari teman-teman BSI tadi, prinsipnya emas itu ketika misalnya ya di bulan Desember tahun 2024, Pak Jeffrey tadi sudah melakukan akad kredit nih dengan kami untuk 1 tahun ke depan misalnya sampai Desember 2025. Ternyata di bulan Maret ini dari harga 1.580.000 per gram di Desember sekarang ternyata sudah tembus 1.800.000. Berarti sudah ada potensial profit ya, pasif income yang Bapak dapatkan walaupun belum lunas, bisa dibayangin ya. Jadi belum lunas Bapak sudah dapat benefitnya sekitar tinggi. Nah, kalau kemudian Bapak ingin menambah lagi juga bisa gitu. Yang penting kredit akad yang pertama tadi sudah lunas. Sama seperti teman-teman BSI sampaikan tadi, di kita juga disesuaikan dengan RPC atau repayment capacity ya. Kalau misalnya kemampuan bayarnya sekian, maka kita juga tidak akan melebihkan investasinya karena kan menzolimi juga ya kalau misalnya tidak sesuai kemampuan seperti itu. Jadi yang pasti kalau misalnya harga emas naik sampai tembus 2 juta misalnya nanti ya, itu angsuran kredit Bapak tetap akan sama dengan bulan Desember kemarin, tidak akan naik. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya apa yang lebih menguntungkan, investasi cicil emas atau tabungan emas? Ibu Dona bisa lebih dulu atau Pak Ismanto? Oke. Mana yang lebih menguntungkan ya, Bu? Iya, investasi cicil emas atau tabungan emas? Oke. Itu tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari profil nasabahnya sebenarnya. Karena dua produk ini memiliki masing-masing keuntungan gitu. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit bedanya gini. Kalau cicil emas itu kita pengen satu target gramasi, tapi uangnya belum ada. Jadi kita membutuhkan misalnya kita pengen nih 100 gram, tapi uangnya belum cukup 100 gram. Jadi saya harus gimana? Oke, cicil emas kita tahan kita beli di harga segini, kita cicil 5 tahun. Jadi walaupun kita belum punya cash senilai 100 gram kali 1,8, itu kita udah punya kepemilikan 100 gram walaupun konteksnya adalah di angsur, dicicil. Nah, kalau tabungan emas bedanya adalah saya punya uang segini. Saya pengen nabung emas. Jadi ketika saya punya uang 1 juta, saya langsung convert ke gramasi, ke gramasi emas. Nah, itu bisa langsung dimiliki real time, bisa langsung beli di hari itu juga, di harga hari itu juga. Nah, bedanya apa? Kalau yang tabungan emas, kita hanya bisa memiliki sebanyak uang yang kita punya. Kalau cicil emas, uangnya belum ada, kita sudah miliki itu. Tapi masih dijaminkan di bank gitu. Jadi tergantung dari nasabahnya. Ada kan karakter nasabah yang aduh saya nggak mau nyicil misalnya. Saya pengennya seberapa ada duit itu yang saya convert menjadi emas. Nah, itu berarti lebih cocok ke IMAS. Jadi ke tabungan emas. Nah, ada lagi orang yang pengen pikirannya investasi gitu loh. Saya memang belum punya uang segini, tapi saya pengen punya 100 gram. Nah, itu berarti lebih cocok ke produk yang cicil emas gitu. Jadi untuk lebih semangatnya pendengar atau pemirsa yang ada, yang lagi menonton saat ini mendengarkan kita, untuk lebih semangat lagi kita berinvestasi, menyicil emas seperti apa? Pak Irmanto bisa?
Iya, jadi fasilitas tabungan emas ini di Pegadaian justru lebih memberikan keluasaan kepada masyarakat ya. Jadi kalau misalnya dengan cicilan emas tadi, emasnya belum ada tetapi kita sudah mengikat kontrak misalnya dengan target 100 gram seperti teman-teman dari BSI sampaikan tadi, untuk tabungan emas sendiri itu di produk kami itu jauh lebih fleksibel. Nah misalnya nasabah punya kemampuan tiap bulan 100.000 nih atau 200.000 bisa menabung tabungan emas. Nantinya tabungan emas itu akan dikunci sampai dengan nilai tertentu, katakanlah 1 gram atau 2 gram, tiba-tiba butuh uang nih. Nah daripada dijual rugi ya karena emas selalu naik, mendingan itu digadaikan. Jadi kalau di fasilitas Pegadaian tabungan emas itu bisa digadaikan tabungan emasnya walaupun tidak sampai 100 gram misalnya, tetapi juga bisa diemaskan, dicetak dalam bentuk emas fisik misalnya kayak gitu. Jadi untuk tabungan emas sendiri kalau menurut kami itu punya dua keuntungan benefit tadi, sedangkan untuk yang cicilan emas tadi sama juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari BSI, emasnya belum ada tapi nilai kontrak kita investasi itu sudah ada gitu. Ketika sudah lunas kita akan menikmati hasilnya. Demikian. Iya, tanpa terasa kita sudah di akhir dialog kita, dialog Smart Money, Smart Iman, tips keuangan syariah di bulan Ramadan. Saya ke Pak Rizky nih, bagaimana closing statement Bapak ya dari OJK untuk aman di bulan Ramadan, apalagi jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Pak. Silakan Pak Rizky. Ya baik, tadi kita sudah bicara banyak ya mengenai bagaimana pengelolaan, perencanaan, investasi dan lain-lain. Nah ini satu pesan dari OJK Ibu terkait dengan bagaimana kita menjaga keuangan. Jadi kan menjelang hari raya pastinya perputaran uang tuh besar sekali ya. Tabungan-tabungan kita juga meningkat gitu. Nah di situ ada celah untuk kejahatan Bu. Jadi banyak pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti contoh pinjaman online ilegal, investasi ilegal, ada juga yang telepon mengatasnamakan bank ataupun mengklik link yang bisa kita nanti terhack gitu handphonenya. Nah, untuk menghindari hal-hal ini supaya uang kita aman menjelang hari raya, Bapak Ibu pendengar semua agar pertama memastikan harus berhati-hati jangan mengklik link-link yang tidak kita ketahui asalnya begitu. Terus yang tadi yang kedua, ingat 2L, legal dan logis. Terus yang ketiga, saat ini juga marak nih Bu, SMS namanya itu disebutnya SMS masking atau fake SMS, itu yang mengatasnamakan bank gitu. Jadi tiba-tiba masuk ke handphone kita mengatasnamakan bank, minta kita untuk mengklik link, registrasi dan lain-lain. Itu harus diperhatikan gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi jangan asal membuka link yang disebarkan oleh SMS. Terus juga harus berhati-hati jangan berikan OTP. OTP, CCV itu 3 nomor yang ada di belakang kartu ya. Dan jangan memberikan PIN maupun password ke orang-orang yang tidak dikenal gitu untuk menghindari kejahatan keuangan. Terus juga pendengar semua harus memperhatikan menjaga data pribadi gitu, data pribadi kayak nama ibu kandung, tanggal lahir dan sebagainya. Dan apabila Bapak Ibu pendengar mendapatkan SMS masking, SMS fake yang mengatasnamakan dari bank maupun industri jasa keuangan lain, agar mengkonfirmasi langsung ke customer service dari industri jasa keuangan yang bersangkutan atau bisa ditelepon CS-nya begitu. Terus juga kalau misalnya sudah terlanjur tertipu kejahatan keuangan digital, Bapak Ibu bisa langsung lapor ke IASC, Indonesia Anti Scam Center yang dibangun oleh OJK di alamatnya iasc.ojk.go.id gitu. Oke, saya ke Pak Irmanto. Iya, Pak Irmanto seperti apa? Baik, dari kami Pegadaian kepada teman-teman ya, baik itu Gen Z maupun teman-teman masyarakat di luar sana, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu untuk berinvestasi emas sejak hari ini ya, karena harga emas yang hari ini Bapak Ibu anggap mahal, itu nanti akan menjadi harga emas yang paling murah di kemudian hari ya. Sama seperti tahun 2023 sebelumnya emas 1.100.000-an, sekarang 2025 1.800.000-an. Nah ini membuktikan bahwa investasi emas itu sangat ideal dan sangat layak teman-teman jadikan prioritas. Sehingga smart money, smart iman insya Allah melalui tabungan emas Pegadaian bisa menjadi jawaban bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, saya ke Ibu Dona, Bu, seperti apa dari BSI?
Iya, diskusi kita tadi kan sudah memaparkan gimana cara berinvestasi yang baik, menabung yang baik. Jangan lupa ini bulan Ramadan, semua pendengar. Jadi salah satu yang kita harus tingkatkan juga amal dan sedekahnya kita. Dan insya Allah di aplikasi Beyond by BSI itu kita punya fasilitas juga untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk beramal dan bersedekah. Jadi ada pilihan dan field untuk berbagi di situ. Jadi kita memberikan wadah atau memberikan tempat untuk Bapak Ibu sekalian seluruh masyarakat Indonesia, untuk nasabah-nasabah Bank Syariah Indonesia untuk lebih meningkatkan amal dan sodakohnya di selama bulan Ramadan untuk menyempurnakan semua ibadah kita selama bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kalau dari Bank Syariah Indonesia tetap membersamai masyarakat Indonesia untuk transaksi perbankan syariahnya. Insya Allah BSI bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan buat kita semua. Mungkin itu saja, Ibu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir bersama di dialog khusus hari ini mengenai Smart Money, Smart Iman, tips keuangan syariah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa kembali di dialog yang lain ya. Dan yang pasti selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rizky Betadi Putra sebagai analis senior kantor OJK Sulut Gomalut. Terima kasih Pak Rizky, juga Ibu Dona Andelia sebagai area retail and transaction business manager BSI area Manado. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Juga Pak Irmanto Hamid Aswin sebagai senior manager PT Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dialog khusus Radio Republik Indonesia Manado untuk siang hari ini. Saya Ike Darsono Momoya segera pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia